Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Ini memiliki keunggulan mutlak tetapi kepala kelompok predasi serigala ganas tidak mengendur karena ini. Sebelum musuh dipecahkan, ada kemungkinan situasi pembalikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membunuh Xiaoyan. Ketenangan pikiran. Di kejauhan, si Kongming dan 5 lainnya memandang Xiaoyan, yang terus-menerus terguncang. Mereka ingin membantu, tetapi mereka terjerat oleh lawan mereka. Ada beberapa kali ketika mereka khawatir tentang Xiaoyan dan ditangkap oleh mengambil kesempatan. Mereka meluncurkan serangan diam-diam, dan formasi serta pertahanan mereka hampir dihancurkan oleh musuh. Namun, setiap saat kritis, musuh tampaknya memiliki beberapa gerakan aneh. Dan mereka melewatkan kesempatan bagus dengan sia-sia, meninggalkan mereka cukup waktu untuk bereaksi. Di sekitar mereka, darah ada di mana-mana, dan ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Namun, mereka berlima juga mengalami luka serius, terutama si Kongming, yang merupakan yang terkuat di antara kelimanya dan menanggung tekanan terbesar. Tentu saja, hal yang paling beruntung adalah Wenlin. Jika Xiaoyan tidak meminjamkannya tombak perak King, hanya mengandalkan senjata yang tidak kompeten tidak akan mampu menghentikan serangan ganas dari musuh. Di ruang tertentu, seorang Douxian memandang 5 orang ini dengan sedikit penghargaan. Meskipun dia mengambil sedikit tembakan pada saat kritis, dia tidak terlalu mengganggu. Dia juga ingin melihat apa batasan orang-orang ini. Orang-orang ini benar-benar bertahan di tangan begitu banyak kaisar untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan anggota tentara pemberontak kuda putih yang terdiri dari 20 orang yang dipilih oleh Shen Quan dari puluhan ribu elit di keluarga Shen, mereka tidak lemah. Tapi yang lebih menarik perhatian Douxian ini adalah pertempuran antara Xiaoyan dan kepala resimen penjarahan serigala yang ganas. Awalnya berpikir bahwa Xiaoyan dapat mempertahankan Douxian itu untuk sementara waktu, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika Douxian ingin menyelesaikan Xiaoyan, dia harus membayar harga yang kecil. Ketika pedang es, yang sepenuhnya terkondensasi dari elemen air, bertabrakan dengan penguasa Jiu Qiao Linglong lagi, api tak berujung mengalir menuju pedang panjang di sepanjang penguasa Jiu Qiao Linglong. Api yang menyala-nyala membuat suhu bagian langit dan bumi ini terus naik, seperti kompor. Pedang es secara bertahap meleleh dalam suhu yang menakutkan ini, dan akhirnya berubah menjadi uap air dan berayun. Adegan ini segera menyebabkan ekspresi terkejut di wajah pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tahu bahwa api di tangan Xiaoyan adalah api dari langit, tetapi tanpa nyala api seperti itu, pedang es yang diberkati dengan Douqi sebenarnya, meleleh sepertinya api dari langit itu sama sekali bukan Skyfire biasa, dan peringkatnya jelas tidak rendah. Namun, inilah yang dia inginkan. Semakin banyak harta yang Anda miliki, semakin besar panen untuk saya. Pertempuran tadi hanyalah pemanasan, dan pertempuran berikutnya adalah waktu untuk menunjukkan kekuatanku. Pada saat pedang es meleleh, wajah pria berjubah hitam itu sedikit terdistorsi di bawah topeng. Niat membunuh di wajahnya menjadi lebih berat. Meskipun mengandalkan kekuatan api langit, Xiaoyan menghancurkan senjata di tangan musuh dan sedikit lebih baik. Tetapi Xiaoyan tidak senang sama sekali. Sebaliknya, ada ekspresi bermartabat di wajahnya, dan itu hanya sekejap untuk memadatkan pedang seperti itu lagi dengan kekuatan Douxian. Meskipun Xiaoyan cukup beruntung untuk menang sekali, tetapi lawannya sudah siap. Lain kali Xiaoyan tidak akan bisa menang dengan mudah. Namun, dengan gerakan yang sama, otak kelompok penjara serigala yang ganas ini tampaknya tidak memiliki minat seperti itu. Dia memandang Xiaoyan, napas di tubuhnya berlari ke arah Xiaoyan tanpa syarat, dan meletakkan tangannya di dadanya, terus-menerus membentuk tanda aneh. Segel pertempuran serigala ganas. Dengan kata-kata semua orang berjubah hitam, rune yang tidak memiliki aturan mulai perlahan mengembun, dan hampir seketika berubah menjadi hantu serigala raksasa, di mana rune kuno dicat seni. Ketika hantu serigala raksasa muncul, aura serakah dan haus darah menyebar ke sekeliling. Bahkan anggota kelompok penjara serigala ganas sangat terpengaruh ketika mereka melihat serigala raksasa. Pria berjubah hitam mengirim tangannya, dan pembunuh serigala raksasa bergegas menuju Xiaoyan seperti kilat. Kemanapun dia pergi, semua tanaman dihancurkan, dan Xiaoyan seperti domba di mata serigala lapar ini. Keterampilan bertarung tingkat kuasi abadi, inilah yang dinilai Xiaoyan dari kekuatan kepala pasukan pemangsa serigala ganas. Namun, meskipun itu hanya peringkat kuasi abadi, kekuatan yang diberikan di tangan abadi yang bertarung ini sebanding dengan keterampilan bertarung peringkat abadi biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan mengepalkan 9 penguasa yang cerdas dan indah di tangannya. Saya khawatir hanya keterampilan bertarung dari peringkat kuasi abadi yang dapat bersaing dengan mereka yang berada di peringkat kuasi abadi.
Dan apa yang bisa disaingi Xiao Yan sekarang hanyalah ranah keempat dari 1000 kaki, 999 kaki dalam satu. Pada saat Fierce Walls Battle Seal dirilis, sosok ilusi mulai muncul di sekitar Xiao Yan, tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan ilusi ini, didorong oleh tubuh utama, mengayunkan Qi, menanamkan semua kekuatan Qi ini ke Xiao Yan. Ketika serigala ganas muncul di depan Xiao Yan, 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan menghantam langsung ke taring si pembunuh. Segel pertempuran serigala yang ganas menelan semua kehidupan, dan di sepanjang jalan, ruang kosong pecah. Tetapi ketika segel pertempuran serigala yang ganas bertemu dengan bayangan Xiao Yan, laju kemajuan tiba-tiba melambat. Satu demi satu retakan muncul di tubuh serigala ganas, dan kekuatan bayangan Xiao Yan terus-menerus hancur. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar, konfrontasi ini tepat di depan Xiao Yan, tubuhnya seperti dicabik-cabik oleh binatang buas, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tapi Xiao Yan mengertakkan gigi dan bertahan. Kali ini, saya tidak punya hak untuk kalah. Ledakan. Dengan ledakan keras, Fierce Wolf Battle Seal meledak saat retakan di tubuhnya terus meningkat. Namun, bayangan Xiao Yan juga hancur saat ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi bagaimana jika kamu mencoba yang terbaik untuk memblokir seranganku? Bisakah kamu memblokir serangan berikutnya? Satu demi satu, serangannya diselesaikan oleh seorang kaisar, dan kemarahan dari pertarungan abadi ini dapat dibayangkan. Awalnya, dia hanya ingin perlahan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Ketika dia bisa bersaing dengan keluarga Sen, dia tidak perlu bersembunyi di gunung yang dalam dan hutan tua ini untuk melakukan hal semacam ini secara diam-diam. Anda dapat langsung menghancurkan keluarga Sen, dan kemudian mencari pohon besar untuk diandalkan pada saat itu. Bahkan jika orang lain tahu bahwa dia melakukan ini, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Namun, kemunculan Xiao Yan ini membuatnya merasa bahwa rencananya mungkin akan menyimpang. Karena itu, hanya membunuh Xiao Yan yang bisa membuatnya merasa nyaman. Melihat kepala kelompok mercenari serigala Fierce yang menembak lagi, semangat juang di tangan Dou Xian dari keluarga Sen dengan tenang terangkat. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan berhenti. Dia sendiri tidak tahu berapa kali dia berhenti. Keluarga Sen. Meskipun ada beberapa makhluk abadi yang bertarung, keluarga Sen tidak hancur dalam api. Tetapi Skyfire sama sekali tidak sebanding dengan api biasa, jadi masih banyak tempat di seluruh keluarga Sen yang terbakar oleh Skyfire. Pada saat ini, kepala keluarga Sen menghadap Chen Rushui, mengarahkan klan untuk memulai pemulihan keluarga. Jika tetap seperti ini untuk waktu yang lama, seperti apa wajah keluarga Sen? Tentu saja, kepala keluarga Sen tidak akan pernah bisa melepaskannya adalah Sen Quan. Selain mengambil 2 Dou Xian dari keluarga, Sen Quan juga mengambil 100 kaisar dari keluarga. Jika dia tidak terlalu mempercayai anaknya, dia pasti akan menghentikannya. Tetapi siapa yang menjadikan Sen Quan putranya? Kejadian ini membuatnya merasa sangat tertekan dan tidak bahagia. Tetapi dia hanya bisa menyembunyikan depresi di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, kepala keluarga Sen mengerutkan kening, melihat ke ruang tertentu dan berkata, siapa yang berani membobol keluarga Sen saya secara pribadi? Datang tanpa diundang, baik pemerkosaan atau pencurian. Kepala keluarga Sen melambai dengan santai, dan dendam mengerikan menyerang ruang itu. Namun, serangan puncak Raja Abadi benar-benar hancur ketika mendekati ruang itu, dan 2 sosok perlahan keluar dari ruang itu. Itu adalah pria paruh baya dan wanita cantik. Keduanya bergandengan tangan, mereka harus menjadi suami dan istri. Dengan munculnya 2 orang, ruang ini benar-benar memancarkan aroma obat yang samar, yang sangat menyenangkan. Namun, wajah wanita cantik itu penuh dengan kekhawatiran. Patriark keluarga Sen memandang pria itu, merasakan napas orang lain, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Dia buru-buru berkata dengan hormat, ternyata senior yang datang ke keluarga Sen saya. Saya telah menyinggung Anda, banyak sekarang, dan saya meminta senior untuk memaafkan saya. Pria itu melirik patriark keluarga Sen dan berkata, itu karena kami datang tanpa diundang. Jika kami terganggu, kami harus meminta patriark untuk memaafkan saya. Tempat ini tidak cocok untuk berbicara. Bagaimana kalau meminta patriark untuk ikut saya? Meskipun orang yang datang lebih unggul dalam kekuatan, tidak ada jejak kesombongan. Ini membuat patriark keluarga Sen menghela nafas lega. Tetapi kepala keluarga Sen segera ragu-ragu, haruskah dia pergi?
Jika pihak lain memiliki niat membunuh, saya khawatir dia akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Namun, ketika kepala keluarga Sen mengingat identitas pihak lain, dia masih bersikeras, senior memiliki undangan, jadi mengapa tidak pergi? 3 sosok memasuki ruang, tetapi muncul di paviliun dalam sekejap. Pada saat ini, keluarga Sen telah meledak apa identitas pihak lain. Patriark mereka adalah Raja Abadi, tetapi setelah permintaan pihak lain, patriark mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang perlawanan. Pada saat ini, kepala keluarga Sen sedang duduk di depan pasangan itu dengan gemetar. Pria itu melambaikan tangannya, dan 3 botol batu giok muncul di atas meja di depannya, dan pria paruh baya itu berkata, 3 pil obat ini, seseorang dapat memecahkan penyakit tersembunyi yang ditinggalkan oleh patriark ketika dia menerobos Raja Abadi, dan seseorang dapat meningkatkan peluang untuk menembus Raja Abadi, dan 1 untuk putra Anda, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan meningkatkan kekuatan tubuh. Ketika kata-kata orang yang berlawanan jatuh, bahkan dengan mentalitas kepala keluarga Sen, dia sedikit tersentuh. Meskipun dia berhasil menembus Raja Abadi, dia masih meninggalkan penyakit gelap. Perawatan medis yang melelahkan tidak membuahkan hasil, dan kekuatannya belum meningkat. Jika penyakit gelap dapat disembuhkan, mungkin dia akan dapat menyerang Kaisar Abadi dengan bakatnya selama hidupnya. Namun, kepala keluarga Sen secara alami tahu bahwa pihak lain pasti telah memohon padanya. Jika tidak, dia tidak akan memberikan hadiah yang begitu murah hati. Tidak ada jasa yang tidak dihargai. Jika para senior memiliki persyaratan, katakan saja, kata kepala keluarga Sen. Setengah baya tersenyum enggan, dan memberi isyarat kepada wanita cantik di sampingnya untuk mengeluarkan lukisan dari cincin itu. Lukisan itu adalah sepasang suami istri. Pria itu agak mirip dengan pria parubaya di depannya, dan harus menjadi saudara lelaki di depannya. Tapi yang paling menarik adalah gadis kecil di depan mereka. Gadis itu sangat aura dan sangat menawan. Gadis ini adalah putri saudara laki-lakiku yang sudah meninggal, dan aku selalu menganggapnya sebagai milikku sendiri. Aku membawanya keluar kali ini untuk mencari udara segar, tetapi anak itu selalu lucu, dan menyelinap pergi ketika suami dan istri kami tidak memperhatikan. Kami berdua mencari saya pergi ke semua tempat dia mungkin pergi, tetapi tidak ada hasil. Kami keluar kali ini tanpa membawa terlalu banyak orang dan kami tidak akrab dengan lingkungan setempat. Oleh karena itu, saya berharap pemilik keluarga dapat membantu saya menemukan gadis ini. Pria parubaya itu memberitahu keluarga Sen Hongrod. Ternyata, patria keluarga Sen menghela napas lega. Keluarga Sen juga cukup terkenal di sini. Jika mereka hanya ingin mencari seseorang, keluarga Sen masih bisa melakukannya. Senior, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Kepala keluarga Sen berkata dengan hormat. Kalau begitu tolong, seorang gadis kecil sendirian di luar. Kami benar-benar khawatir, dan kami meminta pemiliknya untuk melakukan yang terbaik. Pada saat itu, akan ada ucapan terima kasih yang berat. Wanita cantik itu memandang pemilik keluarga Sen dan berkata. Kepala keluarga Sen juga orang yang bertindak rapi. Setelah menyetujui pria parubaya itu, dia segera kembali ke keluarga Sen untuk mulai membuat pengaturan. Melihat kepala keluarga Sen, wanita cantik itu memandang pria di sampingnya, dengan sedikit celaan di matanya. Biarkan Anda meninggalkan beberapa cara untuk melindunginya, tetapi Anda tidak mendengarkan, jika sesuatu terjadi padanya, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga. Pria itu tersenyum dan tidak peduli. Jiren memiliki fenomena surgawinya sendiri, dan tidak baik bagi kita untuk terlalu mengganggu pertumbuhannya. Bukankah kepala keluarga Sen mengirim seseorang untuk mencarinya? Seharusnya ada berita segera. Selain itu, kamu harus percaya bahwa gadis itu dapat mengubah nasib buruk menjadi baik. Melihat rasa percaya diri pria itu, wanita cantik itu hanya bisa diam, namun kesedihan di matanya tidak berkurang sama sekali. Di hutan, semua pohon tua dihancurkan, dan semangat juang terbang. Dalam waktu singkat, Xiao Yan dan kepala kelompok pemangsa serigala ganas telah bertarung tidak kurang dari 10 kali. Setiap pertarungan adalah ujian hidup dan mati bagi Xiao Yan. Tapi Xiao Yan menanggung semuanya. Di sisi lain, kepala grup predator serigala ganas, meskipun kekuatannya jauh lebih unggul dari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan memiliki tubuh pelindung api langit, dia tidak pandai dalam hal itu, dan semangat juang di tubuhnya mulai menjadi tidak terkendali. Jubah hitam juga dibakar oleh api langit, menciptakan lubang dengan ukuran berbeda, memancarkan bau terbakar. Saat keduanya terus bertarung, perubahan besar terjadi di pihak Si Kongming. Dia baru saja menyaksikan seluruh pertempuran, dan Zuo yang lebih tua, yang memimpin pertempuran, tiba-tiba muncul tepat di atas Si Kongming dan menginjak Si Kongming. Bahu, Si Kongming, yang sedikit dendam, segera berlutut dengan satu lutut dan memuntahkan darah. Adegan ini tiba-tiba mengalihkan perhatian Xiao Yan. Pada saat inilah kepala grup predasi serigala ganas, yang telah mengambil kesempatan,
juga meluncurkan pukulan fatal ke Xiaoyan. Tangan darah menutupi langit. Saat kata-kata pemimpin kelompok predator serigala ganas jatuh, cahaya di telapak tangannya mekar, dan tangan berdarah muncul di atas Xiaoyan dan menamparnya ke arah Xiaoyan. Ketika ada masalah di pihak si Kongming, keluarga Shen Douxian untuk sementara menaruh semua perhatiannya di sisi ini. Satu demi satu Douqi jatuh di tubuh kaisar puncak tertinggi dari kelompok penjara serigala yang ganas ini, dan tiba-tiba satu demi satu berteriak di sini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan, yang baru saja berurusan dengan kepala resimen penjara serigala ganas, tidak melawan ketika dia melihat telapak tangan raksasa berwarna darah jatuh. Ketika pria berjubah hitam itu merasakan Xiaoyan menatap kosong ke telapak tangannya yang besar berwarna darah, ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Akhirnya, saya tidak bisa menghentikannya. Anda bisa memaksa saya ke langkah ini, dan Anda bangga pada diri sendiri. Namun, selalu ada sedikit kegelisahan yang menyelimuti hati Douxian ini. Kaisar tertinggi di depannya licin seperti Loa, kalau tidak, dia tidak akan menggunakan begitu banyak metode untuk membunuh orang ini. Berbicara secara logis, orang seperti itu tidak bisa hanya duduk diam. Tangan raksasa berwarna darah itu mengenai tubuh Xiaoyan seperti yang diharapkan, tapi kepala predator serigala ganas juga menjadi waspada pada saat ini. Tiba-tiba, sesosok muncul sangat tiba-tiba di depan kepala resimen penjara serigala ganas, 9 kaki pintar dan indah dikelilingi oleh api, dan satu Chi menabrak kepala resimen penjara serigala ganas. Secara alami apa yang difoto oleh tangan raksasa berwarna darah itu hanyalah tiruan dari Xiaoyan. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan tidak jauh, dengan tubuh air pembunuh roh, bahkan Douxian ini tidak memperhatikan sosok Xiaoyan. Terburu-buru, tubuh Douxian bersandar ke belakang, dan kaki disilangkan di depannya tanpa memukulnya. Tapi energi yang menakutkan jatuh pada topeng Fighting Immortal. Tiba-tiba, topeng itu pecah, mengungkapkan wajah sebenarnya dari kepala kelompok penjara serigala yang ganas. Apa yang tersembunyi di balik topeng itu adalah wajah seorang wanita. Alis wanita itu ramping dan panjang, tanpa modifikasi yang disengaja, dan di bawah batang hidung yang lurus, bibir merahnya halus dan penuh godaan. Namun, ada kebencian dan kebencian ekstrim yang tersembunyi di mata wanita itu. Meskipun Xiaoyan sudah menilai jenis kelamin wanita saat bertarung, karena Douxian ini lebih suka mengambil risiko cedera dan menghindari beberapa bagian sensitif saat bertarung melawan Xiaoyan. Tetapi pada saat topeng itu rusak, melihat wanita yang tidak sepenuhnya cantik tetapi memiliki pesona yang unik, Xiaoyan juga tidak mengerti mengapa wanita cantik seperti itu memiliki hati seperti ular dan kalajengking. Sangat cantik ini mungkin pertama kalinya anggota kelompok predasi serigala ganas melihat wajah asli pemimpin mereka. Keberadaan kepala mereka sangat aneh, biasanya hanya dua tetua di kiri dan kanan yang dapat melihat kepala, dan yang lainnya tidak tahu di mana kepala mereka. Dalam kesan mereka, hanya kepala mereka yang merupakan orang yang sangat kejam dengan topeng. Topeng itu hancur, dan kepala resimen penjarahan serigala yang ganas juga menunjukkan sedikit kepanikan. Namun, dia segera tenang, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di wajah cantik itu. Silakan dan bunuh mereka berlima untukku. Dengan tarikan lembut, jubah hitam yang menyelimuti kepala kelompok predasi serigala ganas terlepas dengan tenang, memperlihatkan tubuh bergelombang. Melihat tubuh itu, banyak orang dalam kelompok penjara serigala yang ganas tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Meskipun kelompok pemangsa serigala ganas mereka merampok banyak wanita, banyak dari mereka adalah wanita berkualitas tinggi. Pemimpin mereka tidak menginginkan satupun dari mereka sekarang tampaknya semuanya bisa dijelaskan. Tapi jelas bahwa tubuh halus di depannya bahkan lebih memikat. Namun, ketika mata dingin wanita itu menyapu kelompok orang ini, mereka segera merasa bahwa ini adalah kepala kelompok penyerang serigala ganas yang mereka ingat, dan segera menyerang si Kongming dan mereka berlima. Ketika mata wanita itu jatuh pada Xiaoyan, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan 9 penguasa pintar dan indah di tangannya. Wanita lebih menakutkan daripada pria, terutama wanita cantik ini. Pemakan jiwa dan hujan darah. Dengan lambaian tangan batu giok wanita itu, mayat kaisar puncak tertinggi dari kelompok penjara serigala ganas yang jatuh di sisi wanita itu meledak satu persatu. Darah naik dari tanah, melayang ke udara, dan berkumpul di atas wanita itu ke sungai berwarna darah. Metode wanita ini tidak biasa. Dia bahkan menyelamatkan mayatnya. Xiaoyan melihat sungai berwarna darah yang tumbuh, dan ekspresinya menjadi serius. Wanita ini tidak tahu apa artinya setan lainnya. Jika seseorang tidak baik, mereka akan dimusnahkan.
Wanita itu tiba-tiba memotong pergelangan tangannya, dan darah hitam mengalir keluar dari tubuh wanita itu dan mengalir ke sungai darah di langit. Tiba-tiba, sungai darah merah segera berubah menjadi hitam dan melayang di udara. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan semua jenis api surgawi dan air surgawi mulai muncul di depan Xiao Yan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa memilih untuk bertaruh. Tidak jauh, Shen Quan secara alami melihat sungai berwarna darah, dan matanya penuh kejutan. Dia tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa dia telah membawa dua makhluk abadi yang bertarung dari klan, jika tidak, keluarga Shen tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan binasa. Paman ketiga, mari kita lakukan bersama dengan paman kedua. Melihat situasinya, kepala kelompok penjara serigala ganas ini telah menemukan kita, dan dia takut kali ini dia akan membasmi mereka semua dalam satu gerakan, Shen kata Quan. Mengenai keselamatan 100 orang di keluarga Shen, Shen Quan secara alami tidak bisa membiarkan dua makhluk abadi yang bertarung di keluarganya menonton kesenangan. Yah, aku sudah memberitahumu lokasinya. Hati-hati, jika ada orang-orang dari kelompok perampok serigala ganas di antara orang-orang itu, pihak kita akan menderita kerugian besar. Dou Xian menginstruksikan Shen Quan. Shen Quan mengangguk, meletakkan panah di tangan kanannya di busur di tangan kirinya, dan melihat seorang kaisar yang menebas ke arah Zhang Qian, dia menembakkan panah, dan kaisar segera jatuh ke tanah. Setelah itu, dua napas kuat keluar, dan kedua sosok itu menyerang wanita itu dari arah yang berbeda, kaki mereka jatuh ke dalam kehampaan. Merasakan dua napas ini, Xiao Yan menghela napas lega. Untungnya, Shen Quan muncul seperti yang dia harapkan, jika tidak maka akan sangat merepotkan, semua jenis api surgawi dan air surgawi diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Panah berbulu melesat keluar dari hutan, dan di Zizun di samping si Kongming dan yang lainnya jatuh ke tanah satu persatu, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Ayo, kita pergi ke gunung bagian dalam dulu. Pada saat ini, suara Xiao Yan datang dari telinganya. Ini diserahkan kepada Shen Quan. Xiao Yan masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Si Kongming dan yang lainnya juga memikirkan gadis berbaju putih, dan segera mengabaikan orang-orang dari kelompok perampok serigala yang ganas dan mengikuti Xiao Yan menuju gunung bagian dalam. Di langit, kepala resimen penjarahan serigala yang ganas memandangi dua makhluk abadi yang bertarung di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan lambaian tangan gioknya, sungai panjang berwarna darah di depannya tiba-tiba berubah menjadi gelombang-gelombang yang mengejutkan dan hanyut menuju dua makhluk abadi yang bertarung. Sejumlah kecil darah jatuh ke tanah, dan semua tanaman yang terkontaminasi darah tiba-tiba layu perlahan. Pes, ya, saya akui dua bab ini banyak airnya. Sibuk mengemasi barang hari ini, naik kereta ke sekolah di malam hari, lelah dan mengantuk, sebelum sungai gelap darah dekat dengan dua makhluk abadi yang bertarung, mereka sudah merasakan korosi yang kuat, dan ada bau yang sangat kuat dalam darah, yang sangat tidak menyenangkan. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak peduli seberapa berbahayanya langkah ini, mereka harus terus maju. Orang-orang berikut dari First Wolf Mercenary Group meninggal ketika mereka mati, mereka tidak peduli, tetapi masih ada banyak anggota keluarga Shen di bawah kaki mereka, dan para elit keluarga Shen masih bisa dilawan ketika beberapa darah jatuh. Tetapi jika banyak darah jatuh ke tanah, maka tidak ada kaisar yang akan selamat. Tanggung jawab itu berat. Kedua dewa Dou saling memandang, dan Dou Qi di tangan mereka tiba-tiba melonjak keluar. Ruang di depan mereka juga menjadi terguncang pada saat ini, seolah-olah danau yang tenang dilemparkan ke dalam satu, seperti batu kecil. Riak muncul. Di bawah kendali kepala kelompok perampok serigala ganas, sungai berwarna darah bertabrakan dengan dua keluarga Shen Dou Xian, tetapi tiba-tiba, ruang di depan dua keluarga Shen Dou Xian retak menjadi ruang besar, memenuhi sungai berwarna darah itu sepenuhnya. Meskipun masih ada sedikit darah yang berserakan di luar, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Namun, meskipun mereka menerima langkah ini, ekspresi di wajah kedua makhluk abadi yang bertarung tidak bisa terlihat lebih baik. Korosi sungai berdarah ini benar-benar menakutkan. Jika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka mungkin tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Setelah satu pukulan, kepala kelompok pemangsa serigala ganas melirik ke bawah kakinya. Pada saat ini, Di Zizun dari kelompok pemangsa serigala ganas kehilangan nyawanya di bawah pengepungan keluarga Shen. Bahkan mereka yang nyaris tidak selamat telah kehilangan semangat juang mereka dan mundur menuju gunung bagian dalam, dan kaisar keluarga Shen secara alami tidak akan membiarkan Algojo ini kembali dan mengejar mereka. Melihat ini, kepala serigala rider yang ganas mengerutkan kening, dan berkata kepada dua orang abadi yang bertarung dari keluarga Shen, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Nada suaranya dipenuhi dengan kesuraman dan kebencian yang tak ada habisnya, serta sedikit keengganan. Tersembunyi di sini selama bertahun-tahun, bahkan jika keluarga Shen Dou Xian lewat di sini beberapa kali, dia tidak memperhatikan tempat ini.
Namun, kali ini, tidak hanya 2 dosen dari keluarga Sen yang datang ke sini, tetapi juga begitu banyak kaisar dari keluarga Sen datang ke sini pada saat yang bersamaan. Itu pasti sudah direncanakan, direncanakan. Jika tidak, keluarga Sen tidak akan bisa secepat itu, dan mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Itu bukan mahakarya kaisar yang telah bertarung denganmu untuk waktu yang lama, tetapi kamu masih tidak bisa membunuhnya, seorang immortal berjuang dari keluarga Sen berkata. Kepala perampok serigala ganas menunjukkan sedikit pemahaman, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah kesalahan Xiao Yan, jika tidak, itu tidak akan begitu kebetulan ketika mereka menyerang Xiao Yan, keluarga Sen kebetulan menyusul. Tiba. Namun, ketika dia membawa Xiao Yan ke sini, itu jelas salahnya sendiri. Jika Xiao Yan melakukan sesuatu yang kecil, dia tidak akan bisa melihatnya. Juga, mengapa Xiao Yan dapat mengungkap konspirasinya sendiri dan melihat identitas Penatua Zuo dan yang lainnya dalam satu gerakan? Satu demi satu pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana dia melakukannya? Kepala Serigala Riders yang ganas berkata kepada 2 dewa yang berjuang. Ini, sebaiknya kamu tanyakan sendiri padanya. Kedua makhluk abadi yang bertarung dari keluarga Sen melirik wanita itu dan berkata. Kepala perampok serigala ganas melirik ke tanah, tidak hanya Xiao Yan menghilang, tetapi bahkan 5 orang yang bertarung berdampingan dengan Xiao Yan telah menghilang dari pandangannya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa target mereka pastilah Uchiyama. Wanita itu segera meninggalkan 2 makhluk abadi yang bertarung dan terbang menuju gunung bagian dalam. Aku lupa mengatakannya barusan, kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Wanita, kamu tercela, kejam, berbahaya, dan licik. Hari ini kami akan menghancurkanmu. Tidak perlu kelompok perampok serigala ganas ini untuk ada. Melihat wanita yang pergi, semangat juang dari 2 dewa pertarungan keluarga Sen terus mengalir ke tangan mereka, dan mereka berdua bekerja sama untuk mengejar mereka, ingin benar-benar membunuh kejutan otak dari kelompok penjara serigala yang ganas ini. 2 abadi, akunku denganmu akan dihitung perlahan nanti. Jika kamu ingin membunuhku, lihat saja apakah kamu memiliki kemampuan. Melihat telapak tangan gabungan dari 2 abadi yang bertarung, wanita itu ragu-ragu sejenak. Wanita itu mengumpulkan semua ki pertempuran kecilnya di telapak tangannya dan menyapa 2 abadi yang bertarung dengan 1 telapak tangan. Namun, bagaimana mungkin makhluk abadi yang setengah lumpuh menjadi lawan dari 2 makhluk abadi yang bertarung dari keluarga Sen? Kedua telapak tangan berpotongan, dan wanita itu langsung dikalahkan. Dia dipukul oleh telapak tangan di bahu kiri, seperti yang patah burung bersayap tidak bisa terbang dan jatuh ke pegunungan yang dalam. Kedua Dausian melihat sosok itu dan segera mengejar mereka, tetapi ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan beberapa pakaian yang rusak, dan wanita itu telah menghilang. Bagaimanapun, tempat ini masih merupakan tempat di mana serigala ganas menjarah kelompok. Meskipun 2 makhluk abadi yang bertarung dari keluarga Sen sangat kuat, pihak lain menempati waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan harmoni. Lihat, temukan dia, kamu harus menemukannya, meskipun kekuatannya tidak pada puncaknya. Jika dia ada, itu pasti akan mengancam keluarga Senku. Orang ini harus mati. Sen Kuan memandang kedua pamannya dan berkata tanpa ragu-ragu. Kedua dosen menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka sudah mencarinya, tetapi tidak ada hasil. Seorang dosen bersikeras untuk bersembunyi, dan saya khawatir bahkan mereka tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Namun, Sen Kuan benar, orang seperti itu sama sekali tidak diizinkan untuk hidup. Resimen penjarahan serigala yang ganas, Nation. Gunung bagian dalam adalah kediaman seluruh kelompok perampok serigala ganas. Sebagian besar orang yang terpikat di sini oleh kelompok perampok serigala ganas pada dasarnya akan dibunuh oleh kelompok perampok serigala ganas. Tubuh mereka akan dikubur di bawah pohon sebagai pupuk, tetapi beberapa juga akan menerima perawatan khusus dan dibawa ke pegunungan dalam untuk melayani organisasi. Beberapa dari orang-orang ini bekerja sebagai kuli, membuat rumah untuk mereka dan membuat senjata. Bahkan ada apoteker yang menjadi alat mereka untuk memurnikan pil obat. Dan mereka yang digunakan sebagai pelayan akan berada di pegunungan bagian dalam. Tidak banyak sisa-sisa kelompok pemangsa serigala Nation. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba, Sen Kuan telah mengirim orang ke sini untuk menyelamatkan sebagian besar sandera. Xiao Yan juga menarik napas lega, yang sekali lagi membuktikan pandangan ke depan Sen Kuan. Alasan mengapa Xiao Yan membawa si Kongming ke sini dengan tergesa-gesa adalah untuk menyelamatkan para sandera ini. Menurut penilaian Xiao Yan, jika para perampok serigala ganas dikalahkan dan mundur ke gunung dalam, mereka akan mengambil orang-orang ini sebagai sandera untuk memeras Xiao Yan dan yang lainnya. Atau mereka akan membunuh para pelayan ini sebelum mati dan menambahkan pukulan lagi ke tangan mereka, hutang darah.
Melihat bahwa seluruh kelompok perampok serigala ganas akan segera dihancurkan, jika sekelompok orang kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia saat ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Xiao Yan. Tapi, untungnya, semua ini tidak terjadi. Namun, ketika Xiao Yan mencari gadis berbaju putih di antara para sandera ini, dia menemukan bahwa gadis berbaju putih itu tidak ada di antara kerumunan. Gadis berbaju putih itu tidak ada di antara kerumunan. Xiao Yan melirik si Kongming dan yang lainnya, dengan ekspresi kesedihan di alisnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pikiran pertama di benak beberapa dari mereka, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kekhawatiran. Betapa tidak berdayanya seorang gadis kecil yang masih remaja untuk menghadapi predator serigala pembunuh ini. Zhang Qian, khususnya, merasa bersalah terhadap gadis ini. Pada saat yang berbahaya seperti itu, gadis itu masih melindunginya, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk membantu gadis itu. Aku pergi kepadanya, aku tidak percaya dia sudah mati. Zhang Qian tiba-tiba berjalan menuju gunung bagian dalam dari kelompok predasi serigala ganas. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Zhang Qian harus menemukan gadis ini. Ayo pergi bersama, si Kongming dan yang lainnya manusiawi. Tetapi mereka berkata begitu, tetapi mereka masih mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Yan. Ya, untuk meningkatkan kecepatan, kami masih berpisah untuk menemukannya. Apakah kami menemukannya atau tidak, kami akan bertemu di tempat yang sama dalam 1 jam, kata Xiao Yan kepada mereka berlima. Kami mungkin bisa meminta bantuan keluarga Shen, saya pikir mereka seharusnya bisa membantu. Si Kongming melirik keluarga Shen di kejauhan. Tidak, meskipun keluarga Shen membantu kami kali ini. Namun, saya masih khawatir tentang Shen Quan. Meskipun gadis berbaju putih itu masih muda, persepsinya sangat kuat. Orang seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh kekuatan biasa. Jika He Shen Quan berada di camp yang sama, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tetapi jika tidak berada di camp yang sama dengannya, saya tidak dapat menjamin bahwa Shen Quan tidak akan mempermalukannya. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Shen Quan, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Shen Quan adalah pria yang bijaksana. Tentu saja, dia masih orang yang sangat setia kepada keluarganya, dan semuanya didasarkan pada kepentingan keluarga. Gadis kecil ini memiliki masa depan yang cerah, dan Xiao Yan tidak ingin gadis lugu ini terlibat dalam perselisihan antara pasukan karena kelalaian sesaat. Melihat keberatan Xiao Yan, si Kongming dan yang lainnya tidak menyebutkannya lagi. Lagi pula, dari sudut pandang saat ini, semua yang telah dilakukan Xiao Yan benar untuk seluruh tim. Sekarang keputusan telah dibuat, keenam orang itu tidak lagi ragu untuk melihat ke satu arah untuk menemukan gadis berbaju putih itu. Antar jemput di antara pegunungan bagian dalam, Xiao Yan juga memiliki sedikit minat pada gadis kecil itu. Hari ini, kehidupan dan kematian pemimpin grup predator serigala ganas tidak diketahui, dan dua tetua kiri dan kanan grup predator serigala ganas juga telah tewas di tangan tentara pemberontak kuda putih keluarga Shen. Seluruh resimen penjara serigala yang ganas sudah mati dan lumpuh, dan masuk akal bahwa gadis itu tidak boleh menghilang. Apalagi latar belakang gadis itu tidak boleh lemah, dan pasti ada banyak orang yang menjaganya. Namun, gadis itu membiarkan orang-orang dari kelompok mercenary serigala ganas membawanya ke sini, jadi mungkin ada gadis ini yang peduli, ada yang benar. Dengan kata lain, bukan gadis yang menghilang, tetapi gadis yang bersembunyi sendiri dan dengan sengaja mencegah orang lain untuk menemukannya. Tapi kemana perginya gadis itu? Neisan mencakup area yang sangat luas, dan mengandalkan persepsi yang menakutkan itu, jika gadis itu sengaja bersembunyi, saya khawatir bahkan Xiao Yan tidak akan dapat menemukan gadis itu dari sini. Sakit kepala, Xiao Yan mengetuk kepalanya, pohon-pohon kuno di sekitarnya tidak memiliki petunjuk. Pada saat yang sama, di atas gunung tertentu. Gunung ini benar-benar berbeda dari puncak lainnya, dan tidak ada kehidupan di sini. Pohon-pohon di sini benar-benar layu, dan daun-daun yang mati jatuh ke tanah, mengeluarkan bau busuk. Namun, ada seorang gadis berbaju putih berdiri di puncak gunung ini, tetapi ada kuburan yang sepi di depan gadis berbaju putih itu. Ditumbuhi rumput liar di kuburan yang sepi, itu belum dibersihkan selama bertahun-tahun. Makam ini bahkan tidak memiliki nama, sangat sepi di gunung yang sepi ini. Murung, terpencil, gadis berbaju putih menatap kuburan yang sepi dengan kesedihan dan kekhawatiran yang tidak sesuai dengan usianya di matanya. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, sosok yang terluka parah tersandung dari kejauhan. Pria ini mengenakan gaun compang camping, tangan kanannya menyentuh bahunya, dan dia sangat lemah.
Dan orang ini secara alami adalah kepala kelompok predasi serigala ganas dan dia tampaknya tidak berpikir bahwa gadis yang menarik perhatiannya akan benar-benar ada di sini. Batuk-batuk, kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat di mana kamu, anak nakal, harus datang. Kepala kelompok serangan serigala ganas memandang kuburan di depannya, dengan kesedihan di matanya, dan dia sedikit marah pada jalan gadis kecil itu. Aku tahu kamu akan datang ke sini, itu sebabnya aku menunggumu di sini. Jika kamu tidak datang ke sini sekalipun, kamu mungkin tidak akan didamaikan bahkan jika kamu mati. Gadis berbaju putih itu menatap kepala serigala ganas perampok dan berkata, "Hehe, bocah nakal, kamu tidak hanya perseptif, tetapi juga pintar di usiamu." Kepala perampok serigala ganas mengabaikan luka-lukanya dan hanya menatap kuburan di depannya. Salah jika berpikir bahwa semua tipe orang yang sama di dunia ini adalah sama hanya karena apa yang terjadi padamu sendiri. Meskipun orang tuaku mati di tanganmu, dan aku membencimu sampai ke intinya. Namun, sekarang aku tiba-tiba merasa bahwa kamu sangat menyedihkan dan menyedihkan. Menyedihkan, sedih, dua kata gadis berbaju putih ini menusuk ke jantung kepala resimen serigala yang ganas seperti dua pedang tajam. Siapa dia? Dia adalah penyihir yang membunuh jika dia mau. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan beberapa orang mengatakan dia sedih, dia menyedihkan, sungguh lelucon. Kepala kelompok penjara serigala ganas melambai dengan santai, dan segera dua pedang darah menusuk ke arah gadis berbaju putih. Gadis berbaju putih itu terkejut. Tepat ketika dia akan melakukannya, sebuah bayangan melayang melewati dan memeluk gadis berbaju putih itu ke dalam pelukannya, dan kedua pedang itu juga jatuh. Kenapa kamu membunuh orang tuanya? Apakah kamu masih ingin membunuh mereka semua sekarang? Tentu saja, Zhang Qian adalah orang yang datang. Zhang Qian menatap gadis yang aman di pelukannya dan menghela nafas lega, tetapi menatap kepala serigala perampok yang ganas dengan niat membunuh. Benar saja, dia adalah seorang penyihir, dan dia bahkan tidak melepaskan gadis yang tidak memiliki perlawanan sama sekali. Orang seperti itu tidak boleh disimpan. Pedang panjang Zhang Qian muncul, dan melihat kepala kelompok predasi serigala ganas di depannya, dia menikamnya dengan pedang tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia hanya di akhir pertempuran. Selama Zhang Qian bergerak, maka dia tidak bisa lepas dari kematiannya. Karena kamu di sini, keluarlah. Jika kamu bisa memberitahuku, bagaimana kamu menilai bahwa kami tidak nyaman dan baik hati dan melihat identitas kami? Tentu saja, dan bagaimana kamu memberitahu keluarga Shen, aku tidak keberatan mengambil hidupku sendiri untukmu. Setelah Xiao Yan mendengar ini, dia tiba-tiba menghela nafas. Dou Xian adalah Dou Xian. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia ditemukan olehnya tanpa menggunakan air pembunuh roh untuk bersembunyi. Zhang Qian juga berhenti karena kalimat ini. Xiao Yan berjalan perlahan dan melirik momen kejam di depannya. Dengan kekuatannya yang kuat dan pergelangan tangan berdarah besi, dia membentuk otak dari kelompok penjara serigala yang ganas ini, dan ada sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Meskipun orang ini penuh kebencian, akhir seperti itu memang pantas, tetapi seorang wanita, terutama wanita cantik, selalu mudah membuat beberapa orang merengek. Mungkin ada rasa sakit yang tak terkatakan di hatinya. Jika tidak, jika dia benar-benar tidak peduli tentang apapun dan tidak memiliki rasa malu, dia tidak perlu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya, apalagi memakai topeng, sepanjang waktu hidup tanpa orang dan hantu, agar tidak terlalu patah hati saat menghadapi kuburan yang sepi ini. Ini adalah cerita. Seseorang yang pernah mengalami rasa sakit dan kesedihan akan melakukan hal seperti itu. Zhang Qian menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar. Dengan kehadiran Xiao Yan, dia tidak takut wanita ini akan menyebabkan badai di sini. Meskipun Xiao Yan tidak dalam masa jayanya saat ini, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada wanita yang dikelilingi oleh dua makhluk abadi yang bertarung. Dia membawa gadis di depannya untuk mundur agar tidak menjadi sandera wanita ini. Tetapi bertentangan dengan harapan Zhang Qian, gadis di depannya tidak mundur, tetapi mengambil langkah maju, satu langkah lebih dekat ke kepala resimen penjara serigala ganas. Xiao Yan menatap kepala kelompok penjara serigala yang ganas dan berkata, ketika Shen Quan menembak dan menangkap beberapa temanku, aku pernah pergi untuk menanyakan kabar tentang keluarga Shen. Namun, dalam proses bertanya, aku secara tidak sengaja saya juga mendengar beberapa desas-desus tentang kelompok predasi serigala ganas. Pada saat itu, saya tidak peduli. Bagaimanapun, dua kaisar puncak memiliki sedikit perlawanan di tangan kami, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi kami untuk mematuhi pengaturan mereka. Namun,
Ketika saya memasuki kamar Shen Quan dan mengambil kunci rantai si Kongming dan yang lainnya, sebenarnya ada sepotong informasi di samping kunci batu pembunuh roh. Itu juga tentang grup serangan serigala ganas dan itu sudah diluncurkan. Sepertinya itu dimaksudkan untuk ditunjukkan kepadaku. Pikiran Xiao Yan sepertinya kembali ke malam itu. Di ruangan yang penuh dengan buku itu, awalnya ada sebuah buku yang dibuka dan diletakkan di samping kunci batu pemusnah roh. Xiao Yan tidak menganggapnya aneh, dan dia tidak memperhatikan. Namun, kuncinya tidak bisa diambil dengan mudah. Butuh banyak usaha untuk mengeluarkannya, yang membuat Xiao Yan harus memeriksa kunci dengan hati-hati. Dan saat ini, Xiao Yan juga membaca isi buku itu. Ini bisa disebut teknik yang luar biasa. Jika hanya sekali, Xiao Yan hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kebetulan, tetapi 2 atau 3 kali bukanlah suatu kebetulan. Pada saat itulah saya mulai meragukan identitas 2 kaisar puncak. Saya juga memperoleh pemahaman baru tentang Shen Quan. Tetapi, pada akhirnya, 2 kuda putihlah yang membuat saya yakin. Kedua kuda putih itu jelas menyelamatkan mereka, tetapi mereka berdua masih menyerang kedua kuda putih itu. Bukankah ini hanya gaya grup predator serigala ganas? Namun, ketika Xiao Yan ingin memahami hal-hal ini, dia bahkan lebih kagum dengan metode Shen Quan. Beberapa dari metode ini mungkin kebetulan, tetapi beberapa di antaranya mungkin diatur dengan hati-hati oleh Shen Quan. Seseorang dengan pikiran yang begitu dalam, Xiao Yan tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan memusnahkan kelompok perampok serigala ganas ini, meskipun Xiao Yan berniat menggunakan kekuatan keluarga Shen, dia tidak menaruh semua harapannya pada keluarga Shen. Adapun bagaimana saya memberitahu keluarga Shen tentang lokasi Anda, itu karena saya memiliki air pemusnahan di tubuh saya, dan Anda semua terlalu mengandalkan kekuatan jiwa Anda sendiri. Tetapi selama ada air pemusnahan, saya akan melakukannya. Anda tidak dapat menemukan beberapa hal. Misalnya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan nyala api kecil di tangannya terbang keluar dan mendarat di atas daun, membakar lubang kecil di atasnya, daun. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa menyajikan lubang kecil ini. Kepala grup serangan serigala ganas memandangi daun di tanah dengan sedikit kebingungan di matanya. Ternyata mereka sudah ditakdirkan sejak awal ketika mereka memilih untuk membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke sini. Wanita itu duduk lumpuh di tanah. Dengan sedikit pencerahan, dia dengan ringan membelai batu nisan di depannya. Dengan sedikit kelembutan di matanya, dia berkata kepada Xiao Yan, "Saya awalnya adalah orang dengan darah di tangan saya, seperti saya, bukan? Apa permintaannya? Tetapi saya masih berharap bahwa setelah saya mati, Anda dapat membakar tubuh saya di sini." Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Xiao Yan, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada rasa sakit atau keengganan di mata wanita itu, hanya kelegaan. Sebuah belati pendek muncul di tangan wanita itu dan tiba-tiba menusuk ke arah jantungnya sendiri. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Bahkan jika Xiao Yan rela melepaskannya, 2 makhluk abadi dalam keluarga Shen tidak mau melepaskannya. Jadi itu akan terjadi. Lebih baik dia bunuh diri. Xiao Yan mengikuti keinginannya sendiri dan membakar tubuhnya di sini. Zhang Qian menyaksikan belati tajam menembus jantung wanita itu. Entah kenapa, Zhang Qian masih tidak sebahagia yang dia bayangkan. Namun, yang membuat Zhang Qian lebih khawatir adalah reaksi gadis itu. Ketika Zhang Qian melihat gadis berpakaian putih, dia menemukan bahwa gadis itu masih diam-diam menonton adegan ini dengan mata terbuka, tanpa rasa takut. Melihat kepala kelompok penjara serigala ganas yang tidak bernafas, Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, menjentikkan jarinya. Api hitam gelap jatuh di tubuhnya, dan tiba-tiba api yang mengamuk mulai menyala. Jejak asap hitam naik dari tubuh wanita itu. Namun, dalam nyala api yang membakar, perlahan menghilang. Sungguh gadis yang aneh. Zhang Qian diam-diam datang ke sisi gadis itu dan berkata dengan lembut, "Oke, balas dendam orang tuamu juga dibalaskan. Beritahu saudara perempuanku, di mana rumahmu, dan saudara perempuanku akan membawamu pulang." Setelah semuanya selesai, Xiao Yan secara bertahap mengalihkan perhatiannya ke gadis berbaju putih. Dia juga penasaran siapa gadis ini. Apakah kakakku tidak ingin tahu siapa yang dimakamkan di makam ini? Gadis berbaju putih itu menatap Zhang Qian, matanya yang indah sedikit berubah. Itu pasti istri atau anaknya. Zhang Qian melirik makam, memikirkan penampilan sedih wanita itu, berpikir bahwa hanya orang terdekat yang bisa membuatnya begitu sedih.
Namun, bertentangan dengan harapan Zhang Qian, gadis berbaju putih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu bukan satu orang yang dimakamkan di sini, tetapi serigala yang ganas. Kata-kata gadis kecil itu jatuh. Tidak hanya Zhang Qian, tetapi hati Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Bagaimana ini bisa terjadi? Serigala ganas ini sepertinya menjadi musuh alami kakak ini. Ia bahkan tidak takut diserang oleh manusia, dan ia harus berlari keluar dari hutan monster ini dan menyerang saudari ini. Biarkan dia tidak memiliki hari-hari yang damai. Akibatnya, saudara perempuan saya dianggap sebagai orang yang tidak menyenangkan, dan semua orang membencinya dan menggertaknya. Namun, bagaimanapun juga, Warcraft tetaplah Warcraft, dan masih merupakan serigala tunggal, jauh lebih buruk daripada kebijaksanaan dan kekuatan manusia. Suatu hari, ketika saudara perempuan saya sedang melewati padang rumput, serigala yang sendirian muncul lagi. Pada saat itulah orang yang kuat muncul. Dia memenggal kepala serigala dan menyelamatkan saudara perempuannya dari pelecehan semacam itu. Adikku jatuh cinta pada orang yang menyelamatkannya, dan orang itu juga jatuh cinta pada kakaknya pada pandangan pertama. Ini seharusnya cerita tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan dan seorang wanita cantik dengan seorang pahlawan. Namun, setelah wanita itu mendedikasikan segalanya untuk pria itu dipanggil oleh keluarga untuk kembali ke keluarga. Sebelum pergi, pria itu awalnya berencana membawa adiknya kembali ke keluarga. Namun, saya khawatir keluarga akan keberatan dengan pernikahan ini. Jadi saya menahan saudara perempuan saya di sini, menjamin bahwa bahkan jika saya melepaskan posisi saya dalam keluarga, saya pasti akan kembali ke sini. Baik kenyataan suami istri, dan kepastian pria itu, sang saudari setuju, dan menunggu sampai pria itu kembali. Namun, kecantikan selalu menjadi kesalahan terbesar seorang wanita. Tanpa campur tangan dari serigala penyendiri, mereka yang selama ini memikirkan kecantikan saudara perempuan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil alih saudara perempuan mereka. Langkah seperti itu tiba-tiba membuat saudara perempuannya patah hati. Dia awalnya ingin mati, tetapi dia tidak mau menunggu kekasihnya. Namun kabar buruk kembali datang ke telinganya. Setelah pria itu kembali ke keluarga, dia dipaksa oleh keluarga untuk menikahi istri yang cantik lagi. Kali ini, dia benar-benar menyerah. Itu membuatnya semakin gila. Dia berlatih teknik bertarung dan menggunakan racun untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat tajam. Malam itu, dia memulai jalan balas dendam. Mereka yang menggertaknya, seluruh keluarga, semuanya dibunuh olehnya. Dia juga perlahan membentuk kelompok perampok serigala ganas ini. Tujuannya juga untuk memperingati serigala ganas yang telah melindunginya saat itu. Pada awalnya, justru karena intimidasi dari serigala ganas itu, meskipun dia penuh dengan keluhan, dia tidak dapat dihina oleh orang lain. Namun, serigala ganas itu mati di tangan orang yang menyelamatkannya, dan orang yang menyelamatkannya gagal. Hari itu, ketika dia kembali dengan kejam memberi mereka yang membantu wanita cantik itu. Orang yang dia tunggu-tunggu tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa sepatah kata pun, dia secara pribadi mengirim orang yang paling dia cintai dan paling benci ke Jalan Huangquan. Pada hari itu, ada juga yang berjalan di Jalan Huangquan bersama pria itu, dan istrinya yang menikah atas permintaan keluarga. Wanita itu adalah kepala kelompok perampok serigala ganas di depanku, dan pria itu adalah ayahku. Gadis berbaju putih yang berdiri di depan Zhang Qian memandangi kuburan di depannya dan menceritakan kisah itu dengan tenang. Baik Xiao Yan maupun Zhang Qian tidak berpikir bahwa ada cerita seperti itu yang tersembunyi di balik insiden ini. Apakah karena perlindungan alternatif serigala tunggal sehingga dia tidak bisa mendapatkan kematian dan kesedihan yang baik? Atau haruskah saya membenci pria itu karena tidak memenuhi janjinya untuk menikahi orang lain? Atau haruskah dunia yang kejam disalahkan karena memiliki terlalu banyak orang serakah dan tak tahu malu? Atau haruskah dunia disalahkan atas sistem yang busuk di mana tidak seorang pun berhak memilih di hadapan kepentingan keluarga? Baik Xiao Yan dan Zhang Qian tetap diam. Gadis itu melirik Xiao Yan dan Zhang Qian dan berkata, "Paman, saudari, saya sudah membaca semua yang ingin saya lihat. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali." Meskipun keluarga itu tercekik, mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Paman, kakak perempuan, Xiao Yan hampir mati karena marah daripada gadis ini. Dari segi usia, dia seharusnya jauh lebih muda dari Zhang Qian. Gadis ini jelas memihak Zhang Qian. Xiao Yan memandang gadis itu, menjentikkan hidungnya dengan ringan dan berkata, "Gadis kecil, tidak peduli seberapa kejam keluarga itu.
Tapi kamu harus ingat bahwa jalan masih milikmu untuk dilalui. Jika kamu cukup kuat, cukup keberanian. Tentu saja, yang paling penting adalah kamu cukup kuat. Jadi bahkan jika seluruh keluarga menentangmu, kamu dapat dengan mudah menekannya. Gadis berbaju putih jelas membenci tindakan Xiao Yan yang menjentikkan hidungnya. Tapi kata-kata Xiao Yan membuat matanya cerah. Dan dia tidak peduli dengan Xiao Yan yang menjentikkan hidungnya. Gadis kecil, itu bukan sesuatu yang bisa kamu panggil. Meskipun keluarga itu membuatku jijik, tetapi juga, jika ada yang tidak menyukaiku, aku juga akan membiarkan keluarga itu membalaskan dendamku. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu tidak puas. Xiao Yan melihat penampilan kuno gadis kecil itu, dan mau tidak mau menamparkan wajah gadis kecil itu lagi, dan berkata dengan beberapa pelajaran, jika Anda ingin keluarga peduli dengan urusan Anda, maka Anda tidak boleh mengandalkan hal-hal keluarga. Anda semakin banyak yang Anda ambil dari keluarga, semakin banyak yang harus Anda berikan kembali kepada keluarga. Karena Anda tidak ingin dikendalikan oleh keluarga, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Ketika gadis itu mendengar kalimat ini, dia memelototi Xiao Yan lagi, dan kemudian berkata kepada Zhang Qian, "Kakak, aku pergi, maukah kamu memelukku?" Gadis itu tampak seperti seorang gadis ketika dia mengatakan ini. Baru saja, dia tidak tergerak ketika dia melihat pemimpin kelompok predator serigala ganas mati, sangat mirip dengan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Zhang Qian tercengang, jelas tidak menyangka gadis kecil ini membuat permintaan seperti itu, tetapi ketika dia memikirkan pengalaman gadis kecil itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan perlahan memeluk gadis di depannya ke dadanya. Setelah Zhang Qian memeluk gadis itu secara bertahap berjalan menuju pemberontak kuda putih dari keluarga Shen. Atribut api, ada juga sedikit atribut kayu di atributnya. Dengan persepsi yang begitu kuat, sepertinya dia juga seorang alkemis. Xiao Yan menatap gadis kecil yang secara bertahap pergi, dengan senyum di sudut. Dari mulutnya, "Aku tahu kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu." Zhang Qian butuh waktu lama untuk mengatakan ini setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang diberikan gadis itu padamu." Zhang Qian tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kalimat ini. Kapan gadis itu memberikannya padanya? Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke sabuk Zhang Qian. Zhang Qian tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa ikat pinggangnya menggembung. Sepertinya gadis itu meminta Zhang Qian untuk memeluknya hanya untuk memberinya hadiah ini. Zhang Qian perlahan mengeluarkan benda dari ikat pinggangnya. Itu adalah bulan sabit yang terbuat dari batu giok, dengan cahaya redup, sangat indah. Ini bukan harta karun, itu harus menjadi simbol identitas. Apa ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Zhang Qian melihat liontin giok berbentuk setengah bulan di telapak tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, dia secara alami memiliki niatnya untukmu. Mungkin itu hanya untukmu sebagai souvenir, atau mungkin berguna di masa depan. Xiao Yan tidak terlalu peduli tentang ini. Gadis itu tidak memberi tahu Zhang Qian untuk apa liontin giok itu dan apa yang harus dilakukan. Maka itu berarti gadis itu berharap bahwa liontin giok ini hanya akan disimpan di tangan Zhang Qian, dan tidak akan pernah ada hari ketika ia akan berperan. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, semakin banyak yang Anda minta, semakin banyak yang Anda inginkan sebagai balasannya. Jika Zhang Qian menggunakan liontin batu giok ini, maka orang yang bertanggung jawab bukanlah Zhang Qian, melainkan gadis berbaju putih. Sayang sekali, saya bahkan tidak tahu namanya. Sayang sekali. Setelah waktu yang lama, Zhang Qian perlahan-lahan menyingkirkan liontin batu giok dan memasukkannya ke dalam cincin koleksi. Xiao Yan tersenyum dan tidak peduli. Tapi hati Xiao Yan dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk Sun Er. Di jalan melawan Qi, ketika dia masih lemah, apakah Sun Er tidak menanggung banyak tekanan dari keluarga? Namun, untungnya, Sun Er memblokir semua tekanan ini, memberi Xiao Yan cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Alih-alih mengalah pada tekanan keluarga seperti ayah dari wanita berbaju putih. Kita akan bertemu dengan takdir, ayo pergi, sudah waktunya kita kembali. Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama, kata Xiao Yan pada Zhang Qian. Baiklah, Zhang Qian berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Pada saat ini, tentara pemberontak kuda putih yang dipimpin oleh Shen Quan telah menemukan gadis kecil itu dan mengirim gadis kecil itu ke tempat yang aman. Zhang Qian memandang Xiao Yan yang telah berbalik, dan tiba-tiba berkata, terima kasih telah menyelamatkan kami kali ini. Anda juga menyelamatkan orang-orang ini yang dibawa ke sini oleh kelompok predasi serigala ganas. Xiao Yan melirik ke depan, dan kemajuannya tiba-tiba berhenti, tetapi ada juga senyum di sudut mulut Xiao Yan.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, itu saja, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kalau begitu lakukan satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jadilah kapten kami, meskipun bakat dan kekuatan kami sangat berbeda dari milikmu, dan kadang-kadang bahkan menjadi beban bagimu. Tapi, denganmu, kami sepertinya telah menemukan perasaan aslinya lagi. Mungkin, kami tidak bisa menghentikan musuh yang kuat untukmu, tapi kami bisa menjadi partnermu yang bisa mempercayakan punggungmu kepada kami. Ketika musuh ingin menyakitimu, dia harus berjalan di atas mayat kami. Kata-kata Zhang Qian memasuki telinga Xiao Yan tanpa tergesa-gesa, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Ketika dia meninggalkan keluarga Murong di area simulasi inti, Xiao Yan merindukan sekelompok rekan satu tim yang bisa menyerahkan hidupnya di sisinya. Ketika dia berlari dan bekerja keras, Xiao Yan sangat berharap bahwa dia akan memiliki sekelompok mitra yang dapat berbagi kebahagiaan dengannya dan menanggung penderitaan. Ketika alchemis Guild secara terang-terangan mengancam, Xiao Yan pernah bersumpah bahwa dia akan menemukan sekelompok teman yang bisa membantunya dan tidak meninggalkannya sendirian. Pada saat ini, dengan kata-kata persetujuan Zhang Qian, tampaknya semua yang dia inginkan dapat terwujud. Shen Quan bertanya kepada Xiao Yan mengapa dia datang untuk menyelamatkan sekelompok orang yang akan menyebabkan masalah bagi Xiao Yan. Jawaban Xiao Yan untuk Shen Quan adalah, teman dimaksudkan untuk menyusahkan Anda. Jika teman Anda menyusahkan Anda, Anda tidak akan membantu. Jadi ketika Anda menyusahkan orang lain, siapa yang bersedia membantu Anda? Bertahun-tahun menunggu, hanya untuk kepercayaan dan harapan hari ini. Keluarga Shen. Kepala keluarga Shen duduk di aula dengan ekspresi muram di wajahnya. Shen Quan mengeluarkan setengah dari kaisar tertinggi keluarga Shen bersama dengan dua Douxian. Tetapi sudah hampir sehari, dan tidak ada berita sama sekali. Ini membuatnya merasa nyaman. Juga, dia mengirim banyak orang keluar untuk menanyakan tentang gadis berbaju putih, tetapi tidak ada berita sama sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan status keluarga Shen akan mudah untuk menemukan seseorang di sini, tetapi segalanya jauh di luar dugaannya. Tidak bisa mendapatkan 3 pil obat yang diberikan senior kepadanya adalah hal kecil, kuncinya adalah reputasi keluarga Shen akan sangat rusak oleh insiden ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk kepala keluarga Shen yang sangat menghargai wajah. Karena itu, pada saat ini, dia seperti semut di atas wajan panas, berlarian dengan tergesa-gesa. Namun, ketika malam tiba, berita yang dibawa oleh pelayan itu membuat kepala keluarga Shen tertawa, dan batu yang menekan dadanya perlahan-lahan diturunkan. Patriark putranya kembali, apalagi orang yang diperintahkan Patriark untuk ditemukan telah ditemukan. Setelah menunggu begitu lama, tidak ada berita, tetapi dua berita datang sekaligus, yang membuat Patriark keluarga Shen hampir tak tertahankan. Ketika kepala keluarga Shen melihat gadis berbaju putih dan Shen Quan berjalan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Bagaimana bisa kalian berdua bertemu secara kebetulan? Kepala keluarga Shen mengucapkan kata-kata ini tanpa sadar. Patriark, kamu belum tahu. Putranya yang menemukan wanita muda ini, jadi tidak mengherankan bahwa mereka datang ke sini pada saat yang sama. Seseorang di sebelahnya menjelaskan kepada Patriark keluarga Shen. Baru pada saat itulah kepala keluarga Shen menunjukkan kelegaan, dan dengan ramah berkata kepada gadis berbaju putih, gadis kecil, paman dan bibimu sekarat karena kecemasan, aku akan membiarkan seseorang membawamu untuk beristirahat, dan kemudian memberi tahu mereka untuk memilih, kamu bangun, oke. Gadis berpakaian putih memandang kepala keluarga Shen, mengangguk dan berkata, terima kasih. Kata-kata gadis itu sangat singkat. Gadis berbaju putih secara alami tahu bahwa jika dia menghilang, pamannya pasti akan mencari keluarga paling kuat di daerah itu dan mencarinya di seluruh jalan. Oleh karena itu, setelah pemberontak kuda putih mengantar mereka ke tempat yang aman, dia langsung pergi ke Shen Quan dan meminta Shen Quan untuk membawanya ke keluarga Shen. Shen Quan ingin menolak pada awalnya. Tetapi melihat gadis itu sendirian dan tidak berdaya, dia setuju. Namun, ketika kembali ke keluarga, dia juga sedikit terkejut, mengapa ayahnya harus menghabiskan banyak uang untuk menemukan gadis ini. Ketika orang berikutnya membawa pergi gadis berbaju putih itu, sebelum Shen Quan dapat berbicara, kepala keluarga Shen telah mengundurkan diri dari para pelayan dan berkata kepada Shen Quan, gadis berbaju putih ini adalah keponakan dari kepala keluarga Yao saat ini. Petik 2. Kalimat ini tiba-tiba membuat Shen Quan menelan kata-kata yang ingin dia tanyakan. Identitas gadis ini ditakdirkan bahwa keluarga Shen layak melakukannya.
Oke, masalah gadis itu sudah selesai. Mari kita bicara tentangmu. Aku tidak menyangka kamu akan membunuh kelompok perampok serigala yang ganas dalam sekali jalan. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu. Shen Quan memandang kepala keluarga Shen, ragu-ragu sejenak, dan berkata, masih ada satu langkah terakhir. Langkah terakhir selesai. Saya secara alami akan pergi menemui Tuan Muda Sekte Qi. Langitnya cerah, rumputnya hijau. Shen Quan melihat kuburan Zulin di depannya, dan perlahan-lahan menaburkan anggur di gelas di kuburan Zulin. Saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan untuk Anda. Dia telah lulus ujian saya dengan sukses, dan dia bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Selain itu, mereka juga mulai menerima kapten ini. Saya percaya bahwa dengan itu tidak akan jauh sebelum kekuatan tim ini akan kembali ke puncaknya, jadi kamu harus tenang. Jika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Dia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa alasan mengapa Shen Quan melakukan itu bukan hanya untuk mengetahui lokasi kelompok penjara serigala yang ganas, tetapi juga kepercayaan Zulin. Sebagai otak tim ini, bagaimana mungkin Zulin dengan mudah menyerahkan kepemimpinan tim ini kepada orang luar? Ketika Zulin sedang diburu oleh aliansi hitam, dia sudah diam-diam meminta Shen Quan untuk menanyakan tentang berita Xiao Yan, dan telah menemukan segala sesuatu tentang Xiao Yan di tanah yang rusuh. Setelah banyak berpikir, dia memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan dari tim ini untuk Xiao Yan. Bahkan, Zulin sudah menghitung waktu ketika Xiao Yan meninggalkan tanah kerusuhan. Meskipun sampai batas tertentu, itu memiliki arti menghitung Xiao Yan, tetapi kekuatan ini tidak boleh mati secara perlahan karena kematian Zulin. Penangkapan Shen Quan atas Si Kongming dan yang lainnya juga bertujuan untuk menguji Xiao Yan dan membantu Xiao Yan mendapatkan kepemimpinan tim sesegera mungkin. Tentu saja, semua ini adalah apa yang Zulin minta agar Shen Quan lakukan. Namun, sebagai pewaris pertama keluarga Shen, saya juga memiliki tanggung jawab untuk memikul naik turunnya seluruh keluarga Shen. Mulai hari ini dan seterusnya, saya khawatir setiap langkah yang saya ambil akan menjadi sangat sulit. Yang bisa saya bantu hanyalah Anda hanya ini. Jika saya bertemu di medan perang di masa depan, saya bisa menghindarinya jika saya bisa. Dan jika saya tidak bisa menghindarinya, saya hanya bisa fokus pada kepentingan keluarga. Arti Shen Quan jelas. Kali ini membantu Xiao Yan hanya karena kepercayaan Zulin ini adalah masalah pribadi. Tetapi sebagai keluarga yang berafiliasi dengan Qizong, dia pasti memiliki waktu ketika dia tidak dapat menahan diri. Pada saat itu, saya khawatir hanya keluarga yang akan menjadi yang paling penting. Di bawah langit biru, angin sepoi-sepoi meniup suara gemerisik dari Shen Quan. Tuan Muda Qizong telah datang sendiri. Saat ini, dia sedang menunggu Tuan di aula utama keluarga Shen. Sebuah suara dengan sedikit ketidakberdayaan dan kecemburuan terdengar di telinga Shen Quan. Tuan Muda Sekte Qi itu adalah pria saat ini, dan dia sangat dihormati oleh banyak orang. Di era ini, kepala setiap kekuatan telah menjadi keberadaan simbolis dan banyak hal ditangani oleh Tuan Muda ini. Dan Tuan Muda Sekte Qi adalah keberadaan yang luar biasa, getaran. Identitas mereka berbeda sejauh 108.000 mil, tetapi Tuan Muda Qizong datang untuk melihat Shen Quan secara langsung. Haruskah dia dipindahkan? Masih tidak berdaya. Pada akhirnya, ribuan pikiran hanya bisa berubah menjadi desahan samar. Babak baru kompetisi akan segera dimulai. Bukit Singa. Ada sekelompok perampok kuat yang bercokol di daerah ini. Perampok ini membakar, membunuh dan menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan yang menakutkan. Oleh karena itu, banyak orang yang perlu melewati sini lebih suka mengambil jalan memutar sejauh ratusan mil daripada melewati sini, dan Xiong Shiling menjadi tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Namun, hari ini ada seorang pria dan seorang wanita di Xiong Shiling ini. Pria di sini, meskipun tidak tampan, memberinya tatapan agung. Wanita itu mengenakan gaun ungu. Jika bukan karena kesedihan di antara alisnya, saya khawatir dia akan dianggap sebagai embrio kecantikan. Kakak kedua, sudah hampir 2 tahun sejak kejadian itu terjadi. Apakah masih waktunya bagi kita untuk bergegas ke kerusuhan? Saya pikir kita harus pergi ke rumah dan mencari kesempatan untuk melihat apakah kita bisa melihat kakak laki-laki itu. Wanita berbaju ungu berkata tiba-tiba. Tidak jika seperti yang dikabarkan, mungkin kakak tertua telah benar-benar melupakan kita. Latar belakang keluarga dan terlalu kuat. Saya khawatir begitu kami mengungkapkan tujuan kami. Kami mungkin telah mati di tangan keluarga dan sebelum bertemu dengan yang tertua.
Apalagi menurut informasi yang saya dapatkan, pria itu sepertinya pernah muncul dalam kerusuhan sebelumnya. Mungkin ada persimpangan di antara mereka. Selama dia ditemukan, mungkin ada kabar tentang kakak, segera membalas. Kalau begitu, ayo segera ke tempat kerusuhan. Wanita itu tidak keberatan setelah mendengar kata-kata ini. Jika pria itu juga di tempat kerusuhan, maka keduanya memiliki Skyfire, jadi harus ada persimpangan, benar. Namun, dua orang yang sedang terburu-buru itu lupa bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Hehe, cantik, saya pikir Anda tidak harus pergi ke tanah kerusuhan, atau haruskah Anda tinggal untuk kami menjadi Nyonya Yashai? Suara genit memasuki telinga keduanya, dan langkah keduanya berhenti pada saat ini. Lusinan orang tiba-tiba muncul di sekitar, dan di antara mereka ada lebih dari selusin kaisar tertinggi. Pemandangan ini tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Meskipun status kaisar tertinggi tidak mulia, ia harus memiliki status tinggi dimanapun. Tapi orang seperti itu memilih untuk menjadi bandit, sungguh sia-sia. Aku tidak tertarik. Jika kamu memiliki kemampuan, bawa aku kembali. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, tinggalkan aku hidupmu. Sebuah pedang panjang muncul di tangan wanita berpakaian ungu, dan pada saat yang sama saat itu ada aura pembunuh yang mencengangkan. Di balik kecantikan wanita ini, masih ada aura pembunuh seperti itu. Dia benar-benar wanita yang kuat. Cukup pedas, aku menyukainya. Xiong Shiling ini telah ditinggalkan selama beberapa hari, dan saudara-saudara kita khawatir tidak ada kesenangan, tetapi ada beberapa permainan hari ini. Salah satu dari selusin orang adalah monster tua yang tampak seperti pria parubaya, tetapi sebenarnya tidak tahu berapa umurnya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, dan sebuah tangan sudah meraih ke arah wanita berpakaian ungu. Namun, ketika tangannya hendak mendarat di wanita berbaju ungu, dia dicengkeram oleh pria di samping wanita itu, ditarik sedikit ke belakang, dan akhirnya meninju dada pria itu dengan keras. Apakah benda seperti sampah juga menggerakkan adikku? Tuan Empat Desa, segera, beberapa kaisar datang ke sisi pria parubaya itu dan menjaganya. Berikan semuanya padaku, jika aku tidak bisa menangkap wanita ini hari ini. Kembalilah dan aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Empat tuan desa memandang pria di depan wanita berpakaian ungu itu, menjabat tangan kanannya yang sakit, dan segera mengadopsi taktik kerumunan. Kedua saudara dan saudari itu merasa lelah ketika mereka merasakan 10 atau lebih di Zizun bergegas ke arahnya seperti serigala lapar. Meskipun taktik kerumunan tidak selalu efektif, terkadang sangat efektif. Namun, pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Ketika selusin kaisar tertinggi bergegas ke arah mereka, mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap, berguling-guling di tanah dengan kepala di tangan. Keempat kepala desa tiba-tiba panik, tidak percaya bahwa adegan ini nyata. Kalian berdua, sudah lama sekali. Karena kamu tidak ingin pergi ke pondok, bagaimana dengan menjadi pasanganku? Hanya dalam sekejap, ada 6 orang lagi di samping dua saudara laki-laki dan perempuan, yang mengenakan jubah hitam dan memandang keduanya sambil tersenyum. Xiao Yan sendiri tidak pernah berpikir bahwa akan ada kegembiraan yang tak terduga, kadang-kadang itu hanya kebetulan. Bukankah dua orang di depan mereka adalah adik laki-laki dan perempuan dari Yang Feng, Yang dan Yang Chen, yang mengikuti Xiao Sun saat itu? Setelah Zhang Qian mengajukan permintaan seperti itu, Xiao Yan tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi langsung menemukan si Kongming dan yang lainnya, dan bergegas ke sini. Saat ini, mereka semua tercekik di hati mereka dan membutuhkan tempat untuk melampiaskan, dan Xiong Shiling ini kebetulan adalah tempat seperti itu. Xiao Yan. Ketika Yang dan Yang Chen memandang pria berjubah hitam itu, mereka berseru pada saat yang sama. Benar-benar tidak butuh banyak usaha untuk menemukan tempat tujuan. Mereka hanya bertanya-tanya apakah Xiao Yan dan kakak laki-laki mereka telah berpapasan, tetapi mereka tidak berharap untuk melihat Xiao Yan di bawah kesempatan seperti itu. 5 orang di belakang Xiao Yan juga tampak terkejut, jelas tidak menyangka akan bertemu kenalan Xiao Yan di sini. Terutama Zhang Qian, dia selalu penasaran, karena Xiao Yan tidak menolak, itu berarti Xiao Yan telah menerima lamarannya, tapi mengapa dia tidak menindaklanjuti proposalnya dan dengan cepat menentukan posisi kaptennya? Jika Xiao Yan melakukan ini, mungkin akan lebih lancar. Pikiran Xiao Yan bahkan jika mereka telah bersama Xiao Yan untuk waktu yang lama, mereka masih tidak bisa menebak niat Xiao Yan. Namun, saat melihat Yang Chen, kata-kata Xiao Yan juga membuat Zhang Qian sedikit senang. Ada beberapa pria di sekitarnya, dan beberapa hal sulit dikatakan. Tetapi jika Yang Chen juga bergabung, maka kedua saudara perempuan itu juga dapat saling menjaga, menghindari beberapa masalah yang memalukan.
Si Kongming dan yang lainnya sedikit terkejut, tapi mereka tidak keberatan. Saat mereka menerima Xiao Yan, mereka sudah mengerti bahwa mereka telah berdiri di sisi berlawanan dari kekuatan tingkat mayoritas. Tim 6 orang tidak bisa lagi puas, jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya bisa menyerap mitra baru. Selain itu, mereka juga percaya pada visi Xiao Yan, dan dengan gaya Xiao Yan, mereka pasti tidak akan sembarangan menarik orang lain ke dalam tim ini. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah di depan kita terlebih dahulu. Tampaknya musuh tidak sesederhana itu. Ma Tao adalah orang pertama yang menyingkirkan suasana yang agak aneh ini. Menjaga kewarasannya setiap saat selalu menjadi gayanya. Kalimat ini juga membangunkan Yang Yang dan Yang Chen, dan terbangun dari kegembiraan melihat Xiao Yan. Namun, mereka juga diam-diam melirik 5 orang dan terkejut. Apakah ini pasangan Xiao Yan? Di kejauhan, debu beterbangan, siluet melintas dan momentumnya luar biasa. Melihat adegan ini, jejak penghinaan muncul di sudut mulut Xiao Yan. Meskipun ada banyak orang, kebanyakan dari mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang hanya tahu cara bertarung dengan orang lain, jadi tidak ada apa-apa untuk ditakuti. Namun, 4 kepala desa sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ini. Selama semua pasukan mereka ada di sana, apa yang akan terjadi jika bala bantuan mereka tiba? Apalagi sepertinya kecantikan lain telah datang. Lumayan. Melihat 4 kepala desa yang melarikan diri di kejauhan, si Kongming melirik batu di bawah kakinya, dan ketika dia mengangkat jari kakinya, batu itu terbang keluar dan mengenai betis 4 kepala desa. Keempat pemilik desa membungkuk ke depan dan jatuh dengan berat ke tanah, dalam keadaan malu. Jika kamu membunuh orang seperti itu, kamu akan membunuh. Si Kong, kamu masih terlalu lembut. Jin Hua memandang si Kongming dan berkata dengan menyesal. Jika si Kongming memiliki niat membunuh barusan, saya khawatir keempat kepala desa tidak akan begitu malu. Xiao Yan tidak terlalu peduli tentang itu. Itu hanya macan kertas. Selama dia memotong antek-anteknya, dia tidak akan bisa membuat gelombang. Kekuatan jiwa Xiao Yan tersapu di kejauhan, dan sosok itu juga dalam persepsi Xiao Yan. 5 kaisar berada di puncaknya, 50 kaisar, dan ratusan kaisar. Kata-kata Xiao Yan juga jatuh ke telinga 7 orang. Mereka segera menghela nafas lega, dan tidak ada pertarungan abadi. Sekelompok orang seperti itu pada dasarnya tidak memiliki banyak efek jera pada mereka. Si Kong, Guanlin, Yang Yang, ketika saatnya tiba, kalian bertiga akan melakukannya. Ma Tao, Jin Hua, kalian berdua akan melakukan apa yang harus kalian lakukan. Melihat sosok yang muncul satu demi satu, Xiao Yan memberi perintah secara langsung. Jin Hua terkejut dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Apa yang sedang terjadi? Namun, Ma Tao secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan, menarik Jin Hua, dan kedua sosok itu segera berputar di depan mereka, berjalan ke belakang orang-orang ini dari samping. Kalian berdua, seperti aku, lindungi saja dirimu sendiri. Xiao Yan melirik Yang Chen dan Zhang Qian dan berkata. Wajah wanita kedua tiba-tiba menjadi bersemangat. Mengapa semua orang akan menagih, dan Anda masih menonton di sini? Secara khusus, si Kongming, Guanlin dan Yang Yang di depan semuanya tidak puas, tetapi meskipun mereka tidak puas, mereka hanya bisa mematuhinya. Sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan hal-hal ini. Kakak, selamatkan aku. Orang-orang ini benar-benar ingin membunuhku. Kakak, cepat dan selamatkan aku. Ketika bala bantuan tiba, 4 kepala desa menangis begitu banyak. Sedikit martabat untuk dibicarakan. Xiao Yan dan yang lainnya hampir berbalik tidak bisa menonton lagi. Bos Xiong Shiling memandang 4 kepala desa yang meminta bantuan, dan hatinya penuh dengan api. Jika bukan karena kontribusi besar ayahnya untuk dirinya sendiri, dia akan dihapuskan sejak lama. Pemilik desa kedua melirik Xiao Yan dan beberapa orang dengan jijik di mata mereka. Hanya ada 6 orang, dan mereka berani datang ke sini untuk membuat masalah. Ikat semuanya padaku. Pemilik desa kedua melirik sekelompok orang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Segera, lebih dari selusin sosok melompat keluar. Si Kongming melihat ini, maju selangkah, dan kekuatan di tangannya melonjak. Tapi gerakannya berhenti perlahan. Kembalilah padaku. Setelah mengatakan ini, Master Dashai dari Xiong Shiling memandang Xiao Yan dan berkata, masalah hari ini adalah bahwa kita telah menyinggung banyak hal, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat wajah saya, jadi mari kita berhenti di sini. Adegan ini tidak hanya membuat kelompok Xiong Shiling tidak bisa dimengerti, tetapi bahkan Xiao Yan terkejut.
Awalnya, saya pikir Xiong Shiling ini terkenal, dan pemimpinnya jelas bukan idiot, atau pengecut, tetapi kalimat ini tidak diragukan lagi membuat pihak lain menjadi lunak. Kakak, akhirnya saya menemukan sepotong lemak, jadi saya biarkan saja. Pemilik desa kedua berkata dengan enggan. Meskipun orang-orang ini sedikit tidak dapat dipahami, mereka memiliki keuntungan puluhan kali lipat jumlah orang. Diam, pemilik desa kedua terputus sebelum dia bisa selesai berbicara, dan pemilik desa besar itu terus menatap Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun diasah, dia tahu bahwa bakat ini adalah inti mereka. Maaf, kamu tidak memiliki wajah sebesar itu. Di bawah perhatian semua orang, Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.